Sejahtera, Shalom. Sampai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Sumba Barat Daya, yang saya hormati Ketua DPR Kabupaten Sumba Barat Daya, yang saya hormati Ketua Kantor Bantuan Hukum Sarmeli Perwakilan Sumba Barat Daya, yang saya hormati Ketua Aliansi Peduli Hukum Sumba Barat Daya, Ketua Forum Kadarkum Humba, Kepala Dinas, Camat, Aparat Desa, serta peserta sidang akademik sekalian. Dari doa ini kami bersama panitia mengucapkan selamat. Sedangkan nanti secara teknis Kepala Dinas PMD akan membagi, saya berikan waktu untuk beliau sampaikan, izin nanti pada untuk beliau menanti, dan saya izin pamit karena Muslim Bank di Muslim Bank Campi, Kecamatan Kudi. Tapi saya minta kepada kita sekalian, kita punya tugas dan kewajiban untuk jaga situasi di desa itu menjadi aman, walau ada perbedaan, walau ada mungkin kesalahan-kesalahan, tetap kita jaga, dan ruang-ruang yang disiapkan kita manfaatkan untuk memastikan dialog dan diskusi untuk kita lakukan sambil tidak mengganggu sedikit pun pembangunan desa ini. Begitu, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya banggakan, kalau ada kata evaluasi kinerja, ada tidak? Saya bilang sama kepala KSN di pusat, karena saya juga mau cepat-cepat mengganti Kepala Dinas. Pak Bupati kan baru 1 bulan, belum bisa mengevaluasi kinerja. Iya, kalau saya orang dari luar Sumba Barat Daya, karena saya di desa, saya di kabupaten itu mengerti saya dari birokrasi dan tahu tidak bisa mampu. Oke, baik, hormat. Karena sudah tertulis 6 bulan, tapi saya ekspresikan, saya sampaikan. Yang tidak tertulis 6 bulan ini di pemerintahan desa. Situ tidak ada batasan waktu kapan engkau mengevaluasi dan menetapkan, tidak ada di situ. Kalau ada saya panggil, berhenti. Jadi surat-surat yang ada ke saya itu mohon ditangguhkan SK Kepala Desa pengangkatan aparatur desa. Saya cari dasarnya untuk saya tangguhkan, belum ada. Tidak ada. Kalau ada itu saya panggil, kau berhenti, saya bilang. Apalagi tidak ada ruang untuk saya berhentikan kepala desa. Kalau ada lagi suruh berhentikan gara-gara, nah,
kecuali terpidana. Sekarang ruangnya apakah pidana itu? Sepertinya tidak ada. Kalau begitu, saya tawarkan kepada kita sekalian, tugas kita, kewajiban kita jaga situasi di desa. Terus saya bilang kepada saya juga yang bilang angkat aparatur karena tim sukses tidak boleh. Saya tidak suka dasar itu. Dan saya tidak suka membangun desa karena omong. Tapi membangun desa secara bersama-sama. Sehingga kalau ada yang aparatur desa masalah dia bagus sedikit, manfaatkan. Kalau tidak, cari solusi kompensasi supaya menjadi mitra yang bagus. Karena paling tidak dia tokoh di situ. Dan itu yang kita dorong iklim ini, supaya dialog jalan terus, komunikasi jalan terus, tetapi iklim kedamaian dan semangat membangun satu. Ini saja yang saya sampaikan, dan izin Pak Kades menggantikan kursi saya, tapi tidak berarti dia jadi bupati. Tapi dia menjadi bupati saat saya tinggalkan ini. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf. Kalau tidak salah, pakai itu. Karena juga masa lalu dalam desa, itu bupati juga yang suruh Pak Dinas bla bla bla. Terima kasih. Kalau salah, maafkan. Kalau tidak salah, ikuti. Dan sekarang kita lagi dorong supaya kami di tingkat kabupaten tidak pada sebagai OPD yang menjerumuskan teman-teman di tingkat desa, aparatur desa untuk masuk dalam perubahan. Itu sekali lagi terima kasih kepada Pak Tanarto dan kawan-kawan. Saya begitu baca kemarin, saya baru baca undangan kemarin, jadi saya langsung cepat-cepat siapkan materi. Ternyata semangat saya lupa bahwa hari ini saya harus tanam pohon di Laura, terus nanti harus musrembang lagi di Putih. Padahal ingin sekali untuk duduk dengan kawan-kawan supaya curahkan semua di ruangan sini dan kita pulang penuh dengan kecerahan. Apalagi kalau orang beriman yang Kristen kan kita masuk dalam Prapaskah. Begitu ya? Boleh ya saya tinggalkan tempat ini, teman-teman semua? Kalau tidak boleh, nanti satu saat ketemu saya di mana marah sama saya. Begitu. Tapi saya mau kasih tahu, tidak ada orang lain yang bangun desa. Kita. Sekarang stunting ada. Mari kita merebut kartis untuk ke surga dengan relakan sedikit apa yang kita miliki supaya stunting itu jangan biarkan tetap stunting. Sekarang ada demam berdarah. Mari kita gerakkan masyarakat untuk kita terhindar dari ancaman demam berdarah. Sekarang ada gerakan untuk kita bebas malaria. Mari kita terlibatkan diri untuk ke sana. Sekarang kita ada gerakan tanam jagung. Mari tanam jagung lebih baik daripada yang lain. Ya. Terus kita lagi menatah ibu daerah supaya menjadi tujuan wisata. Kita doakan supaya itu Labuan Bajo dan Kem Papumi terus ke sini semua wisata. Jadi pastikan di desamu ada kamar buat si dia. Pastikan di rumahmu ada kamar buat si dia. Supaya begitu wisatawan datang, dia tidak cari hotel berbintang 5, bintang 3, bintang 2, bintang 4 di kota. Dan dia cari hotelmu yang berbintang-bintang di rumahmu. Itu niat kita. Ada kedamaian di situ, ada cahaya di situ, ada air di situ, ada cukup makan yang ada, dan sehat kita sajikan, makan lokal, dan kita yang menyajikan sendiri. Dan begitu kita menyajikan, dia nikmati. Apalagi semalam dia tidur tanpa gigitan nyamuk, esok dia menemukan orang mulia. Di bumiku, di rumahku tidak temukan orang seperti kamu.
paling baik dan ya kita bahagia bersama. Itulah desa wisata yang kita bangun, dan yang membangun itu kita semua, warga desa, bukan siapa-siapa. Mari pemerintahan desa ada 100 berapa Pak Kades? Sekian loh, 103. Yang mati cepat ada berapa orang? Ya, ada, itu sudah bagus itu. Nah, kemudian lagi, baru saya yang salah, aku itu saya juga. Kita tidak melihat menurut orang, kode sedang diri dia. Kalau tidak menurut sebenarnya jangan pilih, kan jangan menurut diri kan. Tapi itulah. Tapi yang sekian itu, saya mohon teman-teman untuk menjadi bagian untuk membangun desa ini. Itu saja. Saya langsung saja Pak, atau saya nanti atas tidur ya. Tapi saya kalau dikasih kesempatan seperti beliau menjelaskan Permendagri, ya dong. Karena ada itu yang membingungkan dong. Saya kan apa desa, saya kan masih muda, masih boleh lanjut terus, oke lah. Tapi kan ada juga kata-kata lain. Apalagi kita di peristiwa ada di desa, jadi dari desa bukan dari luar. Saya itu sama sudah rasakan itu politik. Bukan desa itu politik, demokrasi. Ya. Begitu saya itu dijamin itu yang bukan tim sukses datang, Pak. Oh, ini manis sekali. Apalagi kalau seperti bisa masuk ke istri lagi. Saya terus. Tapi tidak seperti di desa. Tapi sekali lagi yang bangun desa kita semua. Tidak ada orang dari luar. Kalau untuk ciptakan situasi kondisi, walau ada sedikit yang terganggu karena pemahaman kita, pemahaman dia yang tidak benar, ya kita diskusikan, dialogkan, tapi kepatuhan pada struktur yang ada harus. Ya. Ini yang mau saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Narto dan Ketua Aliansi. Ternyata disiapkan momen untuk kita saling mencerahkan. Tapi saya pun juga butuh pencerahan dari teman-teman semua. Tapi ajakan saya, mari kita satu arah, bangun desa untuk aku, dia, dan anak cucu kita. Demikian, terima kasih dan salam. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Sumba Barat Daya yang memberikan arahan yang cukup baik. Kami minta mohon bersama sedikit Bapak Ketua LBH akan menyerahkan piagam penghargaan. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Bupati. Selamat melanjutkan kegiatan di Kecamatan Kodi. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita melanjutkan acara kegiatan sidang akademik. Sidang akademik kita pada hari ini akan dipandu dan dipimpin oleh Bapak Moderator, Bapak Ubu Tamuridi Jawa Mara, SHMH. Moderator kita ini sehari-hari bergiat di gerakan sosial dan lingkungan hidup di Walhi NTT yang membidangi bidang hukum dan advokasi dan sekaligus paralegal dan calon advokat pada KBH Sarmedi. Kepada Bapak Umbu, waktu dan tempat kami persilahkan. Kepada Bapak Dinas, mohon maaf, silahkan maju ke depan. Dari depan belakang, maksudnya biar kelihatan saya. Kamera ya, ada di sini, ada gambar video, yang video foto bisa.
Terus, oke. Baik, selamat pagi, salam sejahtera untuk Bapak Ibu, saudara-saudara yang hari ini telah bergabung di gedung ini dalam acara sidang akademi diskusi publik peran fungsi dan rekrutmen aparatur desa dalam partai. Ya, baik. Peran fungsi dan rekrutmen aparatur desa dalam perspektif pembangunan desa dan hukum. Ini Bapak Ibu, saudara-saudara, perkenalkan saya Umbo Tamu. Tadi sudah disebutkan oleh moderator. Saya izin berdiri dan membuka masker. Skema yang perlu disiapkan oleh teman-teman Yayasan Kajian dan Bantuan Hukum Sarpeli beserta Aliansi Peduli Hukum SPD dan Forum Kadarkum atau Kampung Sadar Hukum HUPA itu 4 materi. Yang pertama Bapak Bupati Cornelis Kodimete, dan materi kedua itu dari Ketua DPRD Rudolf Raduholo, dan pemateri ketiga itu Valensius Pidikasa mewakili Aliansi Peduli Hukum SPD, dan yang keempat Bapak Paulus Priyanata, Ketua KBH sendiri. Ini 4 calon pemateri sebenarnya dalam acara ini, dan masing-masing telah mengambil bagian untuk membawakan materi yang walaupun mungkin TOR kemarin, TOR yang dikirimkan ke 4 pemateri ini tidak secara spesifik apa yang, serta semua Bapak Ibu hadirin untuk mengetahui prosesnya. Dan pemateri kedua nanti akan menyampaikan soal gagasan dibangunnya Aliansi Peduli Hukum SPD, itu berkaitan dengan rencana-rencana kerja komunitas ini atau aliansi. Dan yang terakhir Bapak Paulus Romo Bater akan menyampaikan berkaitan dengan hukum normatif atau normatifnya, atau melihat kondisi ini kira-kira apa yang perlu dia lakukan, apa yang perlu kita lakukan secara bersama-sama. Yang kita tentu apakah itu litigasi atau hukum maupun non litigasi atau yang berkaitan dengan di luar daripada kerja-kerja hukum. Bapak-bapak pemateri, ada 3 pemateri, masing-masing saya akan memberikan waktu 15 menit, ya, tidak boleh lebih karena kita akan banyak waktu, nanti semua di sini juga membawa problemnya masing-masing. Jadi kita dikasih kesempatan 15 menit, saya akan hitung di sini. Kurang dari 15 menit, ya lebih baik ya. Tapi kita berharap semua konkret, ya. Baik, saya persilakan Bapak Kadis PMD untuk menyampaikan materinya 15 menit dari sekarang. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama-tama yang saya hormati Pater, teman-teman penyelenggara dari BLH Bantuan Hukum Kabupaten Sumba Barat Daya, yang saya hormati peserta rapat akademik. Sebelumnya Pak, apa kalau misalkan ada ini file PowerPoint bisa disiapkan, ada di sini, ada medianya ada, itu bisa. Begitu juga dari 2 pemateri lain, nanti kami siapkan medianya biar Bapak Ibu juga lihat di sini. Saya silakan. Baik, saya ditugaskan untuk mewakili Bapak Bupati untuk menyampaikan peran, fungsi, dan rekrutmen aparatur desa dalam perspektif pembangunan dan hukum di Kabupaten Sumba Barat Daya. Baik, perlu saya gambarkan sedikit tentang kondisi wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya saat sekarang ini. Kalau bulan
Juni, Juli, Agustus 2021 itu tidak ada yang berbicara tentang perangkat desa. Semua fokus tentang pemilihan kepala desa. Di Kabupaten Sumatera Barat isu yang berkembang siapa yang duduk, si A, si B, desa A calon berapa, siapa yang lolos, itu saja yang dibicarakan dalam setiap sosial media waktu kita melihat dari hari ke hari sampai pada saat bulan Agustus. Setelah bulan Agustus selesai pemilihan kepala desa di tahun 2021, santer tentang pemilihan kepala desa disunyi senyap. Berarti mereka sudah menghasilkan yang namanya, ini saya gambarkan, tidak pernah berbicara tentang perangkat desa. Tidak ada yang disebut tentang yang namanya perangkat desa. Seluruh perangkat desa mulai dengan caranya masing-masing masuk dalam lingkup politik praktis di desanya masing-masing. Setelah habis pelantikan di bulan September sampai dengan Januari terakhir, di bulan Maret, dari bulan Januari sampai bulan Maret itu media massa, media sosial diperankan lagi oleh tentang pemberhentian, pengangkatan dan aparatur desa dan BPD. Ramai lagi, hampir setiap media sosial hanya membicarakan ataupun grup-grup WA, baik di tingkat desa, di tingkat kecamatan, dan berteman dan yang mana saja tentang grup yang dibentuk oleh masyarakat, berbicara tentang yang namanya pergantian aparat desa. Sekilas tentang gambaran ini, maka kami saya bersyukur kepada lembaga hukum yang menyelenggarakan ini, supaya teman-teman aparat desa maupun kepala desa kita memberikan pencerahan yang benar tentang peran, fungsi, siapa betul yang berbeda. Bisakah seorang kepala desa melantik dan memberhentikan kepala desa? Apakah ada regulasi yang mengatur? Apakah regulasi yang dipakai benar atau tidak? Kemudian apabila setelah mengeluarkan sebuah keputusan oleh seorang kepala desa, apakah tidak ada hukum lain yang bisa melarang atau ada hal-hal yang prinsip yang dilanggar dalam mengambil keputusan? Ini pasti pertanyaan-pertanyaan ini yang selalu mengeluh di para teman-teman aparat desa yang baik yang dilantik maupun yang diberhentikan. Saya bersyukur kepada lembaga hukum yang menyelenggarakan momen ini. Ini saatnya untuk kami memberikan pencerahan yang benar kepada teman-teman aparat desa, camat, maupun siapa yang membutuhkan pencerahan tentang pengangkatan, pemberhentian aparat desa. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Di situ tentang membicarakan tentang apa itu desa. Desa itu seperti apa? Dia membicarakan semua tentang pembentukan desa sampai dengan perangkatnya yang ada di dalam sampai pemberian dana. Dia menceritakan semua. Kalau saya menangkap terlalu panjang, Bapak Ibu. Di situ fungsi desa kita Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu berbicara tentang desa. Mulai dibentuknya desa, bagaimana membentuk desa, apa itu desa, siapa yang menjadi kepala desa, ada semua. Desa dibantu oleh siapa, ada dalam undang-undang ini. Bapak bisa lihat dalam, teman-teman bisa lihat dalam Google, download yang namanya Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka Bapak akan tahu situ apa tentang desa. Dari dasar Undang-Undang Nomor 6, maka keluarlah yang namanya, di situ sudah diterangkan ada kepala desanya, ada aparat desanya, siapa yang bicara mengenai apa, diatur dalam undang-undang tersebut. Untuk memperjelas kedudukan, tugas dan fungsi aparat desa, dikeluarkan yang namanya Permendagri Nomor 84. Bapak bisa download apa tugas, fungsi aparat desa. Di situ ada dalam Permendagri 84. Sama juga pasalnya panjang sekali, kronologisnya panjang. Bapak bisa download juga itu, langsung tahu tugas, fungsi dan peranan daripada aparat desa, mulai dari kepala desa sampai tingkat aparatnya. Itu Permendagri
nomor 84 tahun 2015. Bapak tinggal lihat itu. Kemudian keluar lagi untuk memperjelas berdasarkan undang-undang nomor 6 supaya Bapak Ibu orang jangan menjadi dasar hukum pemerintah di tingkat kabupaten dalam menjalankan memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa seorang kepala desa harus berpedoman kepada yang namanya Permendagri 83. Permendagri 83 itu mengatur tentang proses pergantian dan pengangkatan yang namanya perangkat desa. Mungkin karena dilihat masih ada pasal-pasal atau item yang mengalami perubahan, maka keluar yang namanya perubahan Permendagri nomor 67 juga sama tentang Permendagri 83. Dan perubahan daripada 83 keluar Permendagri nomor 64 tahun 2015, kalau saya tidak salah 2015, itu tentang perubahan antar Permendagri 83. Ini supaya menjadi pedomani Bapak Ibu. Nanti keluar lagi surat edaran Menteri juga saya tidak salah itu ada tentang rujukan daripada Permendagri 83 dan 67. Kemudian dasar daripada itulah yang menjadi dasar pemerintah Kabupaten Sumba Barat Daya mengeluarkan yang namanya surat edaran Bapak Bupati nomor 15 tentang pengangkatan pemberhentian perangkat desa. Ini dasar inilah yang harus dipakai oleh kepala desa dalam mengangkat dan memberhentikan yang namanya aparat desa. Bapak Ibu yang saya hormati, di situ sudah ada persyaratan. Saya tidak perlu menjelaskan kalau Bapak Ibu orang ini adalah kawan perangkat desa. Penjelasannya kami sudah sampaikan karena panjang Bapak Pater, panjang sekali tentang itu dalam apa dengan izin pokoknya semua sama nilai angka tidak keluar dari Permendagri tadi itu Permendagri nomor 83 nomor 64 atas perubahan dan surat-surat edaran Menteri yang menjadi acuan kami dalam menentukan surat edaran Bapak Bupati. Memang di situ juga diberikan hak kepada Bapak Bupati dalam pasal 83 bisa ditambah syarat-syarat khusus dalam pasal 3. Jadi syarat-syarat khusus yang ditambah oleh Pak Bupati itu menilai syarat itu hak undang-undang. Memberikan syarat-syarat khusus kepada Pak Bupati untuk memberikan syarat khusus pada surat edaran tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, dari surat edaran dan ini yang dipedomani oleh Bapak Kepala Desa dalam pengangkatan perangkatnya. Kalau saya seorang kepala desa, begini Bapak Ibu. Kalau seorang kepala desa dia ikut saja ini mekanisme, tidak susah buat dia. Karena memang hak dia untuk menentukan siapa yang menjadi teman dia untuk bekerja selama 6 tahun. Masalah prosesnya seperti apa, rekrutmennya seperti apa, tergantung dari haknya dia. Saya kasih contoh begini, Bapak Ibu, saya waktu ikut pansel PMD, Bapak Ibu, lowongannya hanya yang dua, eselon 2 yang dipanselkan, yang ikut berkompetisi, kami yang ikut ada sekitar 20 orang. Mengisi jabatan yang kosong ini hanya 2. Semua punya kompetensi dari ijazah, dari kepangkatan, dari seluruh yang dipersyaratkan dalam itu semua punya kompetensi. Dikatakan bagus. Yang menentukan siapa yang harus duduk di situ adalah Pak Bupati tidak pilih sudah kami dari 10 orang ini yang dianggap bahwa siapa yang mampu betul duduk itu haknya Pak Bupati yang menentukan. Bahwa siapa yang dipilih di antara situ, bahwa itu sesuai dengan kemampuan, karena semuanya baik, semuanya lolos. Sama juga kalau Bapak Ibu, kalau umpamanya kepala desa, pada saat dia membentuk yang namanya tim untuk menilai atau tim untuk merekrut tentang pengangkatan perangkat desa.
Fungsi tim ini yang dibentuk oleh tim ini dibentuk oleh kepala desa. Berdasarkan surat edaran yang kami sampaikan ataupun berdasarkan Permendagri yang ada nomor 83 ataupun perubahan 64. Tim ini melakukan seleksi terbuka. Siapa yang mau kami sekarang mau melakukan pergantian 4 kepala dusun ditambah 7 daun dan kepala seksi. Silakan masyarakat yang berkompetensi mau ikut dalam lelang jabatan ini, silakan. Kalau ada 100 orang pun dalam desa yang punya kompetensi sama, silakan ikut dalam lelang jabatan yang dibentuk oleh Bapak Desa dalam bentuk tim. Setelah itu, kepala desa atau tim ini akan melihat sudah daftar. Pertama kan ada syarat-syarat di dalam, ada syarat khusus, ada syarat apa, cocok tidak. Ternyata yang lolos setelah diseleksi administrasi ada umpamanya 1, kan kalau pergantian baru umur minimal batas 42. Kalau perangkat lama yang mau ikut lagi mau diganti dia minimal belum dapat umur 60 tahun. Kemudian dia berdomisili di desa minimal sudah 5 bulan, 1 tahun dan sebagainya. Ada dalam surat edaran tersebut. Minimal ijazah SMA sederajat. Kemudian kalau ini semua sudah cocok dalam kegiatan dalam penyusunan administrasi ini, maka panitia melaporkan kepada ketua panitia mulai menseleksi, kemudian memberikan pengumuman bahwa yang lolos administrasi ada dari 100 ada 90 orang, yang lain tidak lolos. Hasil seleksi ini yang dibawa kepada camat. Camat uji lagi, dan sampai panitia ini karena dia di desa, bisa saja dia rubah kiri, rubah kanan dan sebagainya, memplotkan salah satu orang. Camat juga mulai melihat. Setelah itu, camat dia melihat, dia memberikan rekomendasi. Ternyata 70 orang yang lolos untuk bisa dipilih sebagai perangkat desa. Disitulah peran seorang kepala desa, dia memilih siapa yang cocok dan dia sudah lihat bahwa ini semua yang 70 orang layak untuk menjadi kepala seksi dan kepala dusun. Tinggal kepala desa sekarang memilih siapa yang cocok dengan dia, karena tidak mungkin dia pilih orang yang lawan sama dia. Sama juga dengan seorang bupati, sama juga presiden, tidak mungkin dia paksa orang itu pilih menteri yang lawan sama dia. Tidak mungkin, yang harus sudah bernegosiasi dengan dia, dan sudah punya komitmen. Jangan sewaktu-waktu saja Pak Presiden itu dapat memerintahkan namanya menteri, apalagi kita seorang kepala desa. Kemudian pasti ada pertanyaan Bapak, seandainya kamu pakai kepala desa itu tiba-tiba setelah dia lakukan proses ini, ternyata ada item unsur-unsur yang Bapak lihat salah, yang kebetulan untuk mengeluarkan, dia sudah terlanjur memberhentikan Bapak Ibu, sudah keluarkan SK pemberhentian, sudah keluarkan SK pelantikan. Maka seandainya seperti itu ada unsur-unsur, kita kembali yang bisa menyelamatkan Bapak Ibu adalah Undang-Undang nomor 30. Undang-Undang nomor 30, kalau saya tidak salah dia tentang penyelenggaraan pemerintah di pasal 64. Bapak tinggal buka saja. Pasal 64 itu Undang-Undang nomor 30, di situ bahwa sebuah keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat publik atau kepala desa dalam hal ini, maka ada beberapa unsur yang dipenuhi di situ. Contohnya ada subtasi yang tidak dipenuhi oleh kepala desa, unsur-unsur, maka atasan di atas bisa Bapak? Masih ada waktu Bapak? Atasan di atas, ini saya singkat-singkat saja Bapak. Atasan di atas dapat menganulir SK yang dikeluarkan oleh kepala desa. Seandainya atasan di atas tidak mengeluarkan peneguran, maka bisa dengan jalur pengadilan. Dalam hal ini, pengadilan yang berkompetensi tentang kewenangan seorang kepala desa atau keputusan adalah itu. Ini Bapak Ibu yang saya hormati. Ada ruang
diberikan kepada Bapak apabila ada kesalahan yang diambil oleh kepala desa dalam mengeluarkan keputusan yang dipandang menurut Bapak, contohnya salah sistem inilah atau tidak, oh ini dia pakai ijazah palsu, oh ini Bapak Desa, kalau ijazah palsu Bapak Desa, Bapak teman-teman aparat desa, kalau ijazah palsu berbeda itu kan pengadilan itu kan apa istilah pemalsuan itu dia sudah hukumnya, ranah hukumnya berbeda, tapi seorang kepala desa dia tidak bisa tahu bahwa ijazah yang dibawa oleh apa itu palsu atau tidak. Yang bisa membuktikan bahwa dia palsu adalah pihak kepolisian dengan cara delik aduannya berbeda, ada penipuan, pidana dan sebagainya. Ini gambaran tentang kondisi kita sekarang di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada prinsipnya kami juga sejalan seide dengan teman-teman yang ada di tingkat desa. Hanya persoalan adalah kepala desa yang kami lantik di tahun dari 103 desa ini, memang kesalahannya kami itu Pak Pater, kami belum melakukan yang namanya pelatihan. Jadi barang kami harus lakukan pelatihan pengejaran tentang memahami kedudukan sebagai seorang kepala desa dan sebagainya, tugas-tugas perbantuan yang diberikan kepada beliau itu sesuai dengan aturan regulasi yang ada. Kami Kabupaten Sumba Barat Daya trauma dengan kegiatan pelatihan sejak ada kasus. Akhirnya hampir pelatihan penyegaran buat baik perangkat baru maupun perangkat lama, si baik itu dengan pengelolaan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ini hampir sama sekali sejak kasus itu kami tidak lakukan penyegaran. Harapan kami di tahun 2003 apabila COVID ini betul-betul berlalu, maka kami akan selenggarakan pelatihan, karena salah satu juga setiap yang bersifat mengumpulkan massa, kerumunan, semua kegiatan direfusing Pak Pater dengan teman-teman LBH yang lain. Itulah kondisi real kami di Kabupaten Sumba Barat Daya, tetapi kami juga tetap melakukan pencerahan melalui media sosial, melalui surat menyurat. Kami sampaikan regulasi-regulasi yang menjadi dasar seorang kepala desa dalam proses pemberhentian, pengangkatan aparat desa ataupun kegiatan-kegiatan tugas penyelenggaraan pemerintahan pembangunan di desa. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu yang saya hormati, saya juga ini harus ke Kodi, nanti saya punya kabin karena beliau yang buat ini, beliau paham, beliau juga sarjana hukum, saya hanya membaca saja, beliau ini yang susun ini materi, beliau paham betul. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan karena saya harus ke Kodi juga. Hal yang sama saya harus memberikan pencerahan seperti ini di Musrembang Kecamatan. Setelah Pak Bupati buka, kami para pimpinan OPD yang akan melanjutkan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung perasaan Bapak Ibu Mama dalam penyampaian materi hari ini. Atas perhatiannya saya ucapkan limpah terima kasih. Salam. Terima kasih Pak Kadis sudah menyampaikan poin-poin penting berkaitan dengan materi hari ini. Baik Pak Kadis, nanti Pak Kabit yang di sini dulu. Baik, kita harap tenang di Pak Kabit yang akan melanjutkan sesi tanya jawab kita hari ini. Baik, materi kedua, mohon semua Bapak Ibu semua yang hadir pada kesempatan ini yang masih di dalam ruangan untuk kita terus konsentrasi. Sekarang materi kedua, Pak Valensius Pirikasa, silakan 15 menit dari sekarang. Terima
Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang saya telah peroleh. Yang saya hormati dan yang saya muliakan Romo Narta, Bapak Kadis PMD atau yang diwakili oleh Pak Kabid, kakak saya Umur Kamu selaku moderator yang memimpin jalannya sidang akademisi, serta seluruh hadirin yang saya bangga muliakan yang berkesempatan hadir pada kesempatan yang bermartabat pada pagi hari ini. Salut. Salve. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada tempat yang pertama dan utama, saya sebagai Ketua Aliansi Perangkat Desa atau lebih khususnya peduli hukum atas kasus pemberhentian maraknya kasus pemberhentian perangkat desa di Kabupaten Sumba Barat Daya, sebenarnya mengharapkan agar Bapak Bupati sampai Kadis PMD bertahan hadir pada kesempatan hari ini, karena rata-rata yang hadir pada pagi hari ini adalah yang tergolong dalam aliansi adalah seluruh perangkat desa yang diberhentikan dan seluruh masyarakat yang pemerhati tentang maraknya pemberhentian perangkat desa yang kurang prosedural di Kabupaten Sumba Barat Daya. Pada tempat yang pertama, perlu saya jelaskan bahwa aliansi ini sudah bergerak kurang lebih 1 bulan lamanya. Aliansi Peduli Hukum Perangkat Desa Kabupaten Sumba Barat Daya ini berjalan selama kurang lebih 1 bulan, mempertanyakan tentang nasib perangkat desa yang diberhentikan. Yang notabene perangkat desa yang diberhentikan adalah produk Permen 67. Kita diangkat di tahun 2020 hasil dari produk Permen 67. Nah, terjadi dari tempat ini sebagai ketua aliansi sangat menyayangkan seluruh pemberhentian dan perangkat desa yang terjadi seolah-olah adalah kebencian dan politik semata. Itu tidak dianjurkan dalam aturan dan regulasi yang berlaku dalam perekrutan dan pemberhentian perangkat desa. Dari tempat ini, Pater Bapak kami, harapan dan keinginan kami sebagai perangkat yang merasa terzolimi hari ini sebenarnya saya ini bukan spesifik tentang materi, tapi teman-teman perangkat desa memberikan saya mandat untuk membicarakan sebenarnya ini kerinduan kami di sidang akademi yang terhormat pada kesempatan pagi hari ini di depan Bapak Bupati dan seluruh dan Ketua DPR. Tapi karena beliau disibukkan dengan jadwal yang tidak bisa ditunda atau diwakilkan, sehingga hari ini selalu diwakilkan. Pada tempat yang pertama yang berikut, sebagai aliansi peduli pergerakan pemberhentian perangkat Kabupaten Sumba Barat Daya, dalam hal ini saya selaku ketua aliansi menyatakan dalam forum terhormat hari ini bahwa perjuangan kami sebagai pergerakan
aliansi peduli terhadap maraknya pemberhentian tidak hanya sampai di sini. Ini sudah menjadi komitmen kami dalam hidup beraliansi. Kami minta seluruh pengambil keputusan dari tempat ini sebagai ketua aliansi meminta agar setiap pengambilan keputusan jadikan aturan sebagai panglima. Jangan multitafsir dalam pengambilan. Heran saya, surat edaran bupati sudah sangat dipertegas kepada seluruh pejabat dan seluruh kepala desa sekabupaten Sumbawa, tapi masih maraknya terjadi pemberhentian berangkat. Dari tempat ini juga, dari forum akademis yang terhormat, kami menginginkan problem pemberhentian berangkat ini diselesaikan dari tingkat kabupaten supaya jangan berlanjut demi jalannya proses roda pemerintahan yang terjadi di desa kita masing-masing, sehingga tidak terjanggal dengan adanya problem bahwa ada kubu protes dan ada kubu yang tidak sejalan dengan pemerintahan berangkat hari ini. Mungkin itu penyampaian saya sebagai ketua aliansi pergerakan aliansi pergerakan pemerintahan berangkat yang sudah terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat. Saya mengajak kita seluruh forum akademisi yang sangat bermartabat pada pagi hari ini, kita sama-sama menelaah aturan regulasi yang berlaku sehingga itu menjadi dasar dalam setiap pengambilan keputusan. Itu yang menjadi harapan kami dari aliansi. Di sini kami tidak terlalu berbicara tentang aturan, karena sebentar dari lembaga bantuan hukum Pater akan menyampaikan tentang aturan regulasi dalam proses pemberhentian maupun pengangkatan perangkat desa yang terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat. Kurang lebihnya seperti itu yang kita akan dapatkan pada kesempatan yang bermartabat pagi hari ini. Akhir kata, sebagai ketua aliansi mengucapkan permohonan maaf apabila ada kata, ada perbuatan, atau ada gerakan-gerakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah masyarakat desa, di desa kita masing-masing, itu murni bukan pergerakan aliansi. Kami adalah pergerakan akademisi. Kami tidak pernah menginginkan adanya konflik of interest yang terjadi di tiap desa, masing-masing desa yang kita cintai bersama. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, Bapak Moderator. Akhir kata, akhir ucap, selamat pagi dan selamat siang untuk kita semua. Terima kasih Pak Valens. Kita berikan aplaus sekali lagi. Pak Valens sudah menyampaikan materinya. Mohon maaf Pak Kabit, tadi kami pikir Pak Kadis yang akan menyampaikan materi ini. Ya, akhirnya saya buka aja tadi di sini, pikir Pak Kadis yang akan sampaikan. Ternyata sebenarnya Pak Kabit hanya memberikan himbauan soal ini. Baik, untuk mempersempit waktu, kita beralih ke materi terakhir. Ya, Pak Narto menyampaikan berkaitan dengan persoalan ini ditinjau dari sisi hukum tata negara dan sebagainya. Pada Pater